Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Sebelum lanjut nonton video pembelajaran kali ini, aku mau ingetin dulu nih sama teman-teman untuk jangan lupa like, comment, and subscribe setelah videonya kalian tonton sampai habis. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai dinamika kehidupan masyarakat di era pembangunan, modernisasi, dan globalisasi. Nah, kira-kira videonya seperti apa ya? Yuk kita lihat dan simak videonya baik-baik ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih pengertian dinamika dan pembangunan? Dinamika kehidupan merupakan suatu proses terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang meliputi perubahan sikap, pola pikir, dan tingkah laku. Dengan adanya dinamika tersebut cenderung berakses pada terjadinya pergeseran nilai dalam tatanan kehidupan masyarakat yang berimplikasi pada terciptanya sebuah tatanan baru dalam kehidupan. Dinamika tersebut juga merupakan suatu konsekuensi yang dialami dan mesti terjadi dalam suatu kelompok masyarakat, bahkan kepada seluruh manusia. Nah, kalau tadi kita membahas dinamika kehidupan masyarakat, sekarang kita mempelajari mengenai pembangunan kehidupan masyarakat nih teman-teman. Nah, sebelumnya, apa sih itu pembangunan kehidupan masyarakat? Secara etimologi, kata pembangunan berasal dari kata wangun yang berarti pantas, serasi, atau harmonis, yang ditinjau dari kepercayaan, teknologi, dan ekonomi. Sedangkan arti kata membangun berarti membangun usaha dan pengadaan. Menurut Margono, tahun 1985, pembangunan dipandang sebagai usaha yang terencana untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan dengan menggunakan cara-cara dan teknologi tertentu yang terpilih. Selanjutnya, bentuk pembangunan masyarakat. Bentuk pembangunan masyarakat ini seperti bimbingan sosial, motivasi, dan bimbingan usaha yang disertai dengan pemberian modal usaha kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dan komunitas adat terpencil. Pelayanan rehabilitasi yang sudah diberikan bagi penyandang cacat, anak nakal, dan korban penyalahgunaan narkotika, wanita tunasusila, gelandangan, pengemis, dan bekas narapidana. Tujuan pembangunan kehidupan masyarakat. Tujuan pembangunan di bidang sosial dan budaya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Sasaran umum yang akan dicapai adalah meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya laju pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kelahiran total, menurunnya angka kematian kasar, meningkatnya ketahanan sosial dan budaya, meningkatnya kedudukan dan peranan perempuan, meningkatnya partisipasi aktif pemuda, serta meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, telah dilaksanakan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan di bidang sosial dan budaya yang berbangsa dan bernegara, dan peningkatan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud modernisasi? Modernisasi. Istilah modernisasi menurut Huntington seringkali dilawan dengan istilah tradisional. Dengan kata lain, modernisasi berarti perubahan dari masyarakat tradisional ke wujud masyarakat yang modern. Modernisasi merupakan suatu proses perubahan ketika masyarakat yang sedang memperbarui dirinya berusaha mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Dampak positif modernisasi bagi generasi muda. Pertama, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan. Kedua, dengan adanya modernisasi, membuat cara berpikir generasi muda berubah. Semula irasional menjadi rasional. 3. Tingkat perkembangan kehidupan para generasi muda menjadi lebih baik karena berkembangnya teknologi. Dampak negatif modernisasi bagi generasi muda. Pertama, budaya dalam negeri
perlahan tergeser oleh budaya luar negeri karena kemudahan generasi muda untuk mengakses budaya luar negeri tanpa adanya filter sama sekali. Kedua, munculnya budaya hedonisme dan generasi muda yang konsumtif. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa tujuan hidup yang paling utama adalah kesenangan dan kenikmatan. Bagi penganut budaya ini, mereka menjalani hidup sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas. Dan ketiga, sikap individualisme yang lebih mendominasi. Nah, di part sebelumnya kita udah tahu nih apa sih pengertian dan penjelasan mulai dari dinamika, pembangunan, dan modernisasi. Selanjutnya, apa sih pengertian dan penjelasan dari globalisasi? Yuk, mari kita simak. Globalisasi ialah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek penting dari pengaruh globalisasi adalah perubahan gaya hidup. Modernisasi dan globalisasi sebagai suatu kenyataan sosial. Modernisasi muncul ditandai dengan mulai merebaknya sistem globalisasi di mana setiap negara atau individu mulai saling bekerja sama dan peniadaan sekat atau batas antar negara. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia menyambut baik akan adanya perkembangan teknologi di era globalisasi ini. Meskipun tidak sedikit yang kesulitan akan perkembangan teknologi yang serba canggih saat ini. Sambutan baik terhadap perkembangan era globalisasi ini terbukti dengan perilaku masyarakat yang sangat suka menggunakan peralatan yang berteknologi tinggi. Faktor yang melandasi adanya perubahan sosial salah satunya adalah penemuan baru yang dapat dibedakan dalam pengertian discovery dan invention. Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru baik berupa alat ataupun yang berupa gagasan yang diciptakan oleh seorang individu. Discovery baru menjadi invention kalau masyarakat sudah mengakui, menerima, serta menerapkan penemuan baru itu. Seperti halnya aplikasi media sosial yang telah diterapkan dan diaplikasikan oleh masyarakat. Hal ini merupakan keterkaitan modernisasi dan globalisasi dalam proses perubahan sosial dalam masyarakat. Kalau kita melihat kasus yang terjadi di Indonesia, banyak anak muda yang selalu menirukan budaya asing seperti budaya Harajuku, yaitu budaya berpenampilan seperti orang Jepang, atau budaya minum-minuman keras yang merupakan kebiasaan atau budaya orang Barat. Selanjutnya, dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Dampak positif yang diberikan oleh modernisasi dan globalisasi adalah transfer teknologi dari negara maju kepada negara Indonesia, sehingga berdampak pada kemajuan pembangunan di negara Indonesia. Dampak negatif yang terjadi karena adanya modernisasi dan globalisasi adalah mudahnya masyarakat mengakses budaya-budaya yang berasal dari luar negeri dan tanpa filter yang kuat dari bangsa ini, sehingga budaya yang berasal dari luar sangatlah mudah masuk dan meracuni generasi bangsa ini. Berdasarkan data yang sudah kami dapat dan analisis, bisa kita ketahui bahwa perkembangan zaman dapat dilihat dari media elektronik yang semakin berkembang. Salah satunya adalah telepon genggam, yang dimana sebagian besar di dunia pasti mempunyai teknologi ini. Bahkan mulai dari anak usia 5 tahun sampai dewasa sudah mempunyai teknologi yang sangat canggih ini. Menurut survei yang dilakukan Marketplace Insight pada tanggal 13 November 2012 mengenai pengguna internet di Indonesia, ada 3 hal yang dapat mendukung pernyataan mengenai banyaknya orang yang berkomunikasi virtual. 40% dari pengguna internet di Indonesia, yakni sekitar 24,2 juta penduduk, mengakses internet lebih dari 3 jam di setiap harinya. Selain itu, mayoritas pengguna internet di Indonesia ini berusia 15 hingga 35 tahun. Lalu 56,4% orang termasuk bargain hunter, yakni masyarakat yang dapat mengakses internet untuk mencari informasi serta segala hal untuk kebutuhan dirinya dalam waktu yang cukup lama. Kemajuan di bidang teknologi ini sangat berdampak terhadap berbagai aspek diantaranya di sektor ekonomi dan juga sosial. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang masyarakatnya terbanyak mengakses internet di dunia. Dan ada lembaga riset lain yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan peringkat kelima dalam daftar pengguna smartphone terbesar di seluruh dunia. Di dalam data tersebut juga disebutkan bahwa Indonesia menduduki posisi 5 besar dengan pengguna aktif internet, yakni sebanyak 40 juta atau sekitar 14% dari seluruh total pengguna ponsel. Kesimpulan,
Menurut kelompok kami, dinamika atau perubahan sosial masyarakat dapat kita lihat dari cara sikap dan pola pikir mereka terhadap perkembangan zaman yang semakin lama semakin maju dan juga menimbulkan pengaruh baik maupun buruk dari luar. Pembangun masyarakat yang semakin lama semakin diabaikan harus kita bina kembali di era seperti ini, dikarenakan perkembangan teknologi yang banyak menghabiskan waktu untuk berkomunikasi secara virtual dibandingkan kontak langsung ke masyarakat. Modernisasi juga merupakan perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, yang dimana hal ini akan berdampak positif dan negatif bagi masyarakat baik secara sosial maupun budaya. Globalisasi juga mempengaruhi sikap dan pola pikir masyarakat, di mana pada masa ini sedang berkembangnya teknologi yang canggih yang dapat mempengaruhi masyarakat serta dapat dengan mudah diakses dan dilihat dari kalangan manapun. Menurut survei yang dilakukan Marketplace Insight pada tanggal 13 November 2012 mengenai pengguna internet di Indonesia, sekitar 24,2 juta penduduk mengakses internet lebih dari 3 jam di setiap harinya, dan juga menyatakan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang masyarakatnya terbanyak mengakses internet di dunia. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dengan video ini kita dapat menambah wawasan baru ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.